Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafli Akbar, NIM 2007401, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode seksi 0028. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya untuk kebutuhan ujian tengah semester Manajemen Sumber Daya Manusia. Judul PPT saya yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menerapkan konsep manajemen sumber daya manusia strategik dalam menyongsong persaingan global. Masuk ke materi, yaitu konsep manajemen sumber daya manusia strategik telah menjadi bahasan yang sangat penting, dikarenakan pada tahun 1980-an sebuah perusahaan jika ingin berhasil dalam persaingan di era global seperti saat ini harus mampu membuat rancangan manajemen sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan responsif terhadap perubahan dunia bisnis di masa yang akan datang, dalam kurung strategik. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan konsep manajemen sumber daya manusia strategik (MSDMS) dalam upaya agar dapat berkontribusi kepada kinerja perusahaan. Selanjutnya, apa saja yang disarankan untuk hubungan antara strategi manajemen? Yang pertama, pendekatan praktik terbaik, yaitu pendekatan yang paling sederhana dari ketiganya, dan disarankan pada pandangan bahwa hubungan tertentu antara praktik SDM dan kinerja organisasi terkait dengan cara yang efektif serta universal, dalam arti bahwa ada satu cara terbaik untuk mengimplementasikan praktik SDM, dalam kurung Daya 1996. Yang kedua yaitu pendekatan kontingensi. Dalam pendekatan MSDMS, pendekatan kontingensi diimplementasikan paling sering dalam pendekatan praktik terbaik, di mana variabel tingkat organisasi lainnya, terutama strategi manajemen peringkat tertinggi dalam SDMS dan kesesuaiannya, dalam kurung kesesuaian vertikal dan eksternal, ditekankan. Artinya, semakin tinggi kesesuaian antara strategi manajemen dan MSDM, maka semakin tinggi pula kinerja organisasi yang diharapkan. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan konfigurasi, yaitu pendekatan konfigurasional adalah yang paling rumit dari ketiga pendekatan tersebut, karena pendekatan ini mengejar praktik yang diidentifikasi efektif dalam pendekatan praktik terbaik sambil mengoordinasikannya dengan strategi manajemen yang dipertimbangkan dalam pendekatan kontingensi. Sejauh ini telah ada fokus pada koordinasi dan konsistensi antara praktek MSDM yang berbeda dengan mempertimbangkan praktek sebagai sistem atau banda, dalam kurung Perry Smith and Blum 2000, sehingga menganalisis hubungan mereka dengan kinerja organisasi. Premis yang mendasari pendekatan konfigurasional adalah efek dari praktik MSDM individu pada kinerja organisasi bervariasi karena interaksi yang kompleks antara praktik tersebut, misalnya karena ada atau tidak adanya praktik lain. Apa yang terjadi jika tidak diterapkannya MSDM pada perusahaan? Jika perusahaan tidak melakukan perancangan dengan benar, maka perusahaan akan sulit untuk berkembang serta bersaing dengan kompetitor lainnya. Maka dari itu,
perencanaan SDM menjadi elemen perusahaan yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Selanjutnya, apa manfaat manajemen sumber daya manusia pada perusahaan? Yaitu yang pertama, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, tim HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, meraih visi dan misi perusahaan secara optimal. Yang keempat, dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Yang kelima, MSDMS memanfaatkan kekuatan dan peluang dari Departemen Sumber Daya Manusia untuk membuat departemen lain menjadi lebih baik dan lebih sukses. Dalam kurung, Mengku Prawira tahun 2003. Selanjutnya, karakteristik MSDM bagi perusahaan. Yang pertama, sistem MSDM terdiri dari berbagai elemen MSDM seperti praktik, merupakan subsistem dari sistem manajemen. Yang kedua, karyawan dianggap sebagai sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan kata lain, mereka adalah sumber daya yang strategik. Yang ketiga, sudut pandang analitis. Semua definisi atas mengidentifikasi subsistem sebagai bagian dari sistem makro atau organisasi secara luas. Yang keempat, semua definisi di atas berfokus pada kesesuaian antara MSDM dan strategi manajemen. Para pendukung cara berpikir ini percaya bahwa praktik MSDM yang optimal akan bervariasi dengan strategi manajemen. Mereka menekankan pentingnya bagaimana strategi dan sistem MSDM yang cocok. Karakteristik kelima adalah fokus pada efek yang mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, prinsip manajemen keterlibatan tinggi. Wood DKK tahun 2012 menjelaskan manajemen keterlibatan tertinggi berdasarkan 7 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, iklim organisasi yang mendorong partisipasi karyawan. Yang kedua, kepemimpinan atau manajemen puncak dengan jelas menunjukkan visi manajemen masa depan. Yang ketiga, organisasi datar dengan departemen staf yang kecil. Yang keempat, menyiapkan gugus tugas dan tim proyek yang dapat memutuskan berbagai masalah, misalnya strategi manajemen, pengembangan produk baru, dan praktik MSDM. Yang kelima, pemberdayaan karyawan tingkat bawah dan pengungkapan aktif internal informasi organisasi. Yang keenam, gaji berbasis keterampilan dan sistem harga seperti pembagian keuntungan. Yang ketujuh, dukungan agresif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.